ketiga, ilmu tersebut harus dikuasai secara penuh. Yang kedua, metodologis filosofi. Ini juga filsafat sebagai suatu pendekatan dalam kajian-kajian keilmuan ditandai dengan hal-hal berikut. Pertama, kajian, telaah, penelitian. Kedua, dalam pendekatan filsafat. Dan ketiga, selalu mengutamakan objektivitas. Pendekatan filosofi penting dilakukan sedikitnya karena beberapa sebab berikut. Agar seseorang dapat menggunakan pemikiran atau rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya. B. Dapat digunakan dalam memahami agama dengan maksud agar mendapatkan hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama. Dan C. Agar seorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dan yang terakhir, pendekatan teologis, normatif, atau agamis. Nah, Mahmud menyampaikan bahwa usaha memperkokoh keimanan dalam teologis dapat mengambil beberapa bentuk, yang kemudian pendekatan teologis dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, teologis apologetis, kedua, teologis dialogis, dan yang terakhir, teologis konvergensi. Pendekatan normatif yang dinamakan pula sebagai pendekatan agamis oleh Charles J. Adams dibagi menjadi 3 macam juga. Pertama, pendekatan misionaris tradisional, kedua, pendekatan apologetik, dan ketiga, pendekatan irenik simpatik. Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada unek-unek atau apa gitu, pertanyaan atau yang bagaimana gitu, mungkin bisa disampaikan di forum ini, silahkan. Oke, dipersilahkan kepada yang lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Ada beberapa mungkin yang belum dipahami terkait pada pendekatan dalam studi Islam ini. Halo, yang lain? Kelihatannya ini ya, kelihatannya sambil tidur-tidur. Apalagi dingin-dingin habis mandi. Mas Zainul guyu aja Mas Zainul. Maaf Pak, belum mandi Pak. Oh iya lah. Ya nggak apa-apa, kan hujan tadi kan enak sambil rebahan. Namanya kan generasi rebahan. Di Madura belum hujan. Oh belum hujan toh. Oh kamu asli Madura? Ya Pak. Oke. Belum ke Jogja? Belum Pak. Oh, Madura Masih mana? Sumenep Pak. Oh Sumenep. Solonya Madura, Sumenep. Oke, teman-teman semuanya, tadi yang sudah dibahas oleh kelompok 9 terkait pada pendekatan dalam melakukan sebuah studi Islam. Definisi pendekatan itu sudah diuraikan oleh kelompok 9 tadi, bahwa pendekatan itu adalah perspektif atau cara atau strategi atau apalagi ya yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Tentunya dari beberapa pendekatan yang digunakan ini akan menghasilkan sebuah temuan yang berbeda-beda walaupun realitas atau isu yang diteliti itu sama. Itu poinnya. Maka untuk memahami sebuah realitas dalam konteks ini adalah objeknya adalah Islam,
Islam dijadikan sebagai objek kajian, maka akan menghadirkan sebuah pengetahuan-pengetahuan baru yang multidisipliner, yang itu didasarkan pada beberapa pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan konvensional, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan teologis. Ada juga pendekatan yang namanya dikatakan sebagai mix. Pendekatan itu adalah melakukan sebuah upaya pengkajian Islam dengan banyak perspektif. Bisa saja menggabungkan antara pendekatan normatif yang sifatnya tekstual, yang kedua juga menggabungkan dengan antara teks dengan filosofis, dan yang menggabungkan juga dengan aspek-aspek teologis. Memang benar tadi yang dikatakan oleh oleh kelompok 9 tadi, dalam konteks pendekatan teologis kita ada sebuah problem besar. Salah satunya adalah unsur misionaris itu. Kalau dalam beberapa mata kuliah yang pada materi-materi yang kemarin kita sudah bahas tentang kaum orientalis. Nah, kebanyakan kaum orientalis itu mengkaji Islam itu dengan misi misionaris itu, apologetik itu. Salah satu contoh adalah ketika orang Kristen yang memang misionaris mempelajari Islam, dengan salah satunya dengan cara untuk mengkomparasikan bahwa apa yang mereka teliti itu dengan perspektif Kristennya, sehingga mereka menemukan sebuah hasil yang digunakan untuk mengagungkan ajaran mereka dan menenggelamkan ajaran-ajaran yang lain. Ada juga yang seperti itu. Yang kedua, juga ada yang mencoba untuk mencari titik temu antara beberapa agama yang ada. Ya, ini mungkin kecenderungannya adalah bersifat moderat ini. Ini kecenderungannya adalah bersifat moderat. Ada juga yang memang dari akademisi Islam dalam konteks teologis ini adalah mempelajari Islam ini sebagai sebuah konsep yang adaptable dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Islam zaman dulu Islam secara ajaran, Islam secara tindakan, Islam secara perilaku itu mampu beradaptasi dengan peradaban zaman atau perkembangan zaman. Sehingga apa? Sehingga terjadi sebuah proses transformasi terhadap pemaknaan ajaran. Saya katakan transformasi terhadap pemaknaan ajaran, bukan ajarannya yang berubah, tapi transformasi terhadap pemaknaan. Karena pemaknaan itu sifatnya subjektif. Setiap orang bisa memaknai ajaran itu berdasarkan pada persepsi mereka masing-masing. Begitupun juga dalam konteks kesejarahan, konteks historis, dan juga konteks perubahan peradaban. Maka dalam setiap perubahan peradaban yang ada, ajaran Islam ini dimaknai secara berbeda-beda sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu atau pada saat ini juga. Maka dari sisi ini dengan pendekatan apologetis ini mampu menghadirkan wajah Islam atau citra Islam atau eksistensi Islam ini mampu beradaptasi, adaptable dan sebagainya, dan bersifat moderat dan sebagainya itu. Itu poinnya, poin yang bisa kita ambil dari pendekatan-pendekatan Islam. Selanjutnya dalam konteks keuinan, Islam itu seperti apa sih? Apalagi kita masuk pada UIN Sunan Kalijaga, di mana di dalam UIN Sunan Kalijaga ini banyak sekali perspektif keilmuan yang digunakan. Ada visum, ada saintek, ada komunikasi, ada hukum, ada ilmu pemikiran atau usuluddin, ada sisi ekonomi di Fabi, dan ada keguruan di tarbiyah dan sebagainya. Nah, ini kalau dihadirkan macam pendekatan yang dilakukan, maka akan memunculkan banyak pengetahuan yang baru tentang Islam itu. Reproduksi perilaku atau reproduksi, bisa saja juga reproduksi budaya terhadap pemaknaan ajaran Islam itu. Maka
dalam konteks ini misalkan integrasi interkoneksi ini bukan mengislamkan semua konteks, tidak melakukan sebuah ayatisasi, tidak. Misalkan dalam konteks interkoneksi ini kamu mengkaji tentang bla bla bla, mengkaji tentang video Korea misalkan, atau film Korea kamu kaji, atau efek dari budaya kontemporer atau budaya massa yang disebabkan karena terpaan media massa atau terpaan media sosial yang lagi viral gitu kan misalkan. Nah, kamu mengkajinya dalam perspektif ilmu komunikasi. Agar kelihatan Islam, maka kamu masukkan ayat-ayat Islam, kelihatan Islamnya. Nah, ini bukan yang dimaksud integrasi interkoneksi, tapi ini malah yang disebut sebagai ayatisasi. Mengislamkan ilmu pengetahuan, ini kesalahan dalam mempelajari, memahami integrasi interkoneksi. Salah satu contoh misalkan kemarin sudah saya bilang, saya kasih contoh bagaimana sih Pak dalam implementasi melakukan sebuah proses mencari pengetahuan tentang studi Islam dengan perspektif yang kita miliki. Misalkan gini, saya adalah dosen yang spesifik mempelajari tentang komunikasi massa. Ketika berbicara tentang komunikasi massa, saya mempelajari tentang bagaimana perilaku media massa dan bagaimana perilaku atau tindakan-tindakan audiens yang memang dipengaruhi oleh media massa. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa ketika Islam dihadirkan dalam kajian komunikasi, maka Islam saya posisikan sebagai objek kajian dalam proses pencarian pengetahuan saya tentang Islam dengan perspektif komunikasi massa. Salah satunya adalah misalkan gini, pemberitaan tentang Islam, baik itu terorisme, tindakan radikalisme yang memang arahnya kepada identitas Islam. Maka saya mempelajari itu. Bagaimana sih perilaku media ini dalam menginterpretasikan Islam, dalam merepresentasikan Islam dalam pemberitaan media massa. Nah, inilah yang disebut sebagai integrasi interkoneksi. Artinya saya mencari tema tentang Islam yang dibahas di dalam media. Yang kedua, misalkan saya tertarik untuk meneliti media Islam. Dalam konteks komunikator atau media itu adalah bersifat kelembagaan yang mempunyai ideologi, yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai misi dan visi dan misi. Salah satunya saya kepingin meneliti tentang komunikator yang memang benar bahwa dia adalah representasi sebagai lembaga Islam yang bergerak di bidang pemberitaan. Maka saya mengkaji itu. Bagaimana sih mereka menginternalisasikan ajaran Islam dalam bentuk karya berupa berita-berita. Apa yang mereka lakukan untuk mensosialisasikan ajaran itu. Nah, seperti itu kajian-kajian yang mungkin selama ini kita lakukan, bagaimana mengkaji Islam dengan perspektif yang kita punyai. Apalagi dekat dengan ilmu komunikasi. Dalam konteks komunikasi antar budaya misalkan. Kita bisa mengkaji bagaimana sih budaya-budaya itu tercipta. Ada proses di dalam kajian budaya itu kan ada asimilasi, terus ada proses adaptasi antara ketika budaya baru ketemu dengan budaya lokal dan sebagainya. Nah, di situ muncullah budaya-budaya baru yang memang merupakan sebuah proses adopsi antara budaya-budaya lama dengan Islam. Sehingga memunculkan sebuah budaya baru yang punya karakter unik, yang dari sisi punya esensi tentang keislaman, yang kedua punya esensi tentang karakter local wisdom itu. Nah, ini juga masuk dalam kajian-kajian, mungkin bisa dimasukkan dalam kategorisasi pendekatan yang sifatnya adalah teologis maupun filosofis. Dalam pendekatan konvensional ini lebih mengarah pada kajian-kajian teks. Jadi kajian-kajian teks itu apa? Ya terkait bagaimana memaknai sebuah tafsir, bagaimana memaknai ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana cara memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an itu. Maka kalau dalam konteks paradigma konvensional banyak sekali paradigma yang kita bisa ambil, salah satunya menggunakan paradigma konvensional
ketika mempelajari Islam maka kita harus mempelajari nahwu, shorof dan sebagainya, cara untuk memaknai Islam dan sebagainya, sehingga muncul sebuah pemahaman yang komprehensif dengan faham Arabisasi atau dengan faham zaman Utsman misalkan, zaman Umar atau Utsman misalkan. Dalam konteks yang lebih luas, maka terjadi juga perdebatan tentang pendekatan konvensional yang mengkaji tentang teks ini. Misalkan kita coba untuk membaca karyanya Abdullah Said. Jadi Abdullah Said itu juga meneliti tentang teks-teks kajian Al-Quran yang berhubungan dengan hukum-hukum atau kaitan-kaitan ajaran kaitan-kaitan tentang tafsir, tentang ayat-ayat Al-Quran yang berorientasi pada hukum. Nah, kebanyakan Abdullah Said misalkan dari penafsiran tentang hukum-hukum Islam ini lebih menekankan pada pendekatan fikih dan sebagainya, tidak melihat dalam konteks seksual yang ada. Apakah ajaran tersebut mampu digunakan secara hukum, mampu digunakan untuk menghadirkan sebuah rumusan hukum yang baru yang bisa adaptabel dengan konteks yang ada. Nah, ini banyak perdebatan. Kalau Anda baca itu banyak perdebatan. Ada Arkun, terus habis itu ada Abdullah Said. Banyak sekali yang mengkaji tentang pendekatan kontekstual yang bersifat tekstual itu, atau bersifat penasaran terhadap bahasa, kebahasaan dan sebagainya. Lah, apakah pendekatan konvensional ini merupakan kajian ilmu komunikasi? Pertanyaannya kan seperti itu, karena kalian ini masuk di prodi ilmu komunikasi. Pertanyaannya, apakah pendekatan konvensional ini masuk pada kajian-kajian komunikasi? Saya jawab iya. Kenapa? Dalam ilmu komunikasi banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk memahami teks media, untuk memahami teks komunikasi itu mengerti dari pendekatan tentang ketatabahasaan. Contohnya seperti apa? Misalkan dalam ilmu komunikasi kita mengenal tentang pendekatan atau analisis teks media. Di situ kita diajarkan tentang bagaimana paradigma analisis isi, analisis wacana, discourse, critical discourse, atau kita juga akan diperkenalkan dengan analisis framing. Kita diperkenalkan juga tentang analisis semiotik yang punya 3 tokoh dari Prancis, ada Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, dan yang lain. Pun juga yang terbaru kita juga akan diperkenalkan dengan analisis narasi. Ini semuanya memang kajian bahasa, akan tetapi ketika diterapkan dalam konteks komunikasi, ketika kita mengkaji tentang teks-teks kebahasaan yang digunakan dalam sisi semiotika dan sebagainya, kita ini juga masuk dalam rumpun keilmuan kajian komunikasi. Saya yakin nanti Anda akan mendapatkan referensi banyak, mendapatkan bacaan banyak dari skripsi hasil karya kakak-kakak kalian tentang kajian-kajian yang lebih memfokuskan pada kajian tekstual, baik itu yang bersifat keagamaan dan sebagainya. Sehingga apa? Nah, dalam konteks keilmuan komunikasi, apa sih yang membedakan antara ilmu komunikasi dengan di UIN Sunan Kalijaga dengan ilmu komunikasi yang ada di luar? Pertanyaannya kan seperti itu. Apalagi di UIN sudah punya nilai-nilai dasar keuinan, salah satunya adalah melakukan interkoneksi itu. Maka dalam ini kajian-kajian komunikasi ini lebih diorientasikan pada kajian Islam yang melihat bahwa Islam sebagai objek kajian, sehingga dalam mengkaji Islam kita menggunakan perspektif komunikasi. Kalau tadi di konvensional menggunakan perspektif nahwu, shorof, tafsir dan sebagainya. Kalau di filsafat menggunakan perspektif saat pemikiran dan sebagainya. Kalau dalam tataran teologis kita menggunakan banyak perspektif tentang ketauhidan, tentang ketauhidan, ketuhanan dan sebagainya. Tapi dalam perspektif ilmu komunikasi kita menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dalam memahami fenomena atau memahami yang itu realitasnya adalah Islam sebagai objek kajian. Seperti itu teman-teman. Bisa difahami tidak? Atau penjelasan saya terlalu jauh ya?
Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, pada intinya di situ, pada intinya di situ. Nah, saya berharap sangat-sangat berharap sekali seharusnya misalkan di tiga pendekatan ini Anda sudah melakukan sebuah proses analisis. Analisisnya apa? Misalkan dalam kajian pendekatan konvensional, ini contohnya apa dalam term penelitian tentang komunikasi. Dalam kajian filosofis, pendekatan filosofis, ini contohnya apa? Contoh-contoh yang dilakukan misalkan dalam term pendekatan teologis, ini apa yang dikaji? Contohnya seperti apa? Tentunya semuanya contoh-contoh itu berkaitan dengan perspektif keilmuan komunikasi. Ini akan lebih menarik jika dibahas, atau misalkan akan lebih menarik dalam kelompok ini jika menjelaskan tiga perspektif itu kemudian menggunakan satu perspektif untuk mengkaji atau menganalisis atau melakukan sebuah proses observasi kecil-kecilan terhadap sebuah realitas yang ada. Misalkan realitas yang ada seperti apa? Misalkan realitas seperti apa? Misalkan kalian mau mengkaji tentang bagaimana sih idiom kok ini kok berbeda-beda antar identitas. Misalkan ya, idiom untuk anak HMI itu mengatakan kawan. Memanggil teman-teman sesama HMI itu adalah kawan. Teman-teman PMII itu memanggil temannya dengan idiom sahabat. Teman-teman kami memanggil itu sebagai kawan. Saya yakin setiap kelembagaan punya identitas dalam memanggil itu. Apalagi dalam konteks kamu memilih kelembagaan yang memang orientasi ideologi dekat dengan Islam, maka mungkin ini cuma hipotesis saja yang belum melakukan penelitian. Mungkin idiom-idiom yang dipakai dalam pemanggilan sebagai sebuah bentuk identitas kelompok itu bisa dianalisis dari perspektif Islamnya. Seperti itu. Ini lebih bagus lagi kalau kita mengarah ke situ. So, sebagai sarjana yang memang S1 ya, sebagai sarjana yang memang yang pertama adalah S1, kita harus punya kemampuan untuk melakukan sebuah analisis pada tahap implementatif melakukan sebuah proses observasi dan sebagainya. Karena apa? Bedanya antara D3 diploma dengan sarjana, bedanya dengan anak SMA dengan sarjana adalah pada tingkat pengetahuan. Keterampilan yang tidak didasari oleh pengetahuan maka akan terasa hampa dan tidak punya rasa. Ya, tapi sebuah keterampilan itu didasari dan dilandasi dan dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, maka setiap karya yang dihasilkan dari keterampilan itu akan mempunyai rasa. Jangan sampai kalian mati rasa. Itu teman-teman. Semoga pemaparan saya mudah difahami dan mudah dimengerti dan mudah didalami sehingga apa yang saya katakan, apa yang kita peroleh dari setiap pertemuan itu menghasilkan sebuah prinsip yang nanti jadi acuan kalian untuk melakukan sebuah proses implementasi yang berugrasi bagaimana melihat Islam dengan perspektif yang berbeda-beda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya karena tidak ada pertanyaan dan yang lain masih rebahan, atau sambil nyambi dan yang lain sebagainya. Ya namanya kita kan masuk di generasi rebahan ya, bangun tidur, semua aktivitas satu hari banyak kita melakukan rebahan daripada jogging atau yang lain. Oke, selamat siang generasi rebahan. Selamat siang generasi rebahan. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dan faedah dan berkah.
Mohon maaf jika adalah salah kata. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum